Pesona si gadis desa, episode 218 dengan judul Happy Ending. Selamat mendengarkan. Langitnya sangat indah, sama seperti cinta kita. Benar tidak, Kak? Tanya Luri sambil menatap langit malam melalui salah-salah jari tangannya. Vedo menoleh. Dia kemudian tersenyum sambil menyelipkan rambut milik Luri yang beterbangan tertiup angin. Seminggu setelah kepulangan Luri dari London, mereka langsung menggelar pesta pernikahan secara besar-besaran di Shanghai dan di Jepang. Dulu Vedo pernah berjanji pada Luri kalau dia akan memberikan pernikahan yang 1000 kali lebih mewah dan meriah dari pernikahannya Levita dan Reinhard. Dan janji tersebut benar-benar dikabulkannya demi agar bisa meratukan gadis desa ini. Sebenarnya malam ini Vedo dan Luri harusnya berada di hotel yang telah disewa untuk menggelar resepsi pernikahan mereka. Akan tetapi Vedo dengan sengaja mengajak Luri pergi ke pantai yang menjadi saksi awal hubungan mereka sebagai teman tapi mesra. Bukan tanpa alasan mengapa Vedo mengajak Luri kembali ke Shanghai. Vedo ingin agar pantai ini kembali menjadi saksi kalau hubungan mereka telah berubah dari seorang teman tapi mesra menjadi pasangan suami istri yang sah di mata hukum dan negara. Indah bukan? Tentu saja cinta mereka sangat indah, seindah langit malam dan suasana di pantai ini. Kak, terima kasih ya sudah memberiku sebuah pernikahan yang sangat amat terkesan. Bersamamu aku jadi bisa merasakan kalau hidup ini akan terasa sangat indah jika kita bersama orang yang tepat, ucap Luri dengan tulus. Tidak perlu berterima kasih padaku sayang. Itu memang sudah seharusnya aku lakukan, jadi kau jangan merasa sungkan, sahut Vedo sambil terus menatap wajah cantik istrinya dari arah samping. Kau tahu? Dari semua wanita yang pernah aku kenal, hanya kau satu-satunya orang yang bisa merubah pandanganku tentang arti sebuah cinta. Darimu aku belajar kalau mencintai itu bukan tentang siapa dia dan dari mana dia berasal. Akan tetapi cinta itu dilihat dari seberapa gigih dan percayanya kita terhadap orang yang kita sayang. Mungkin waktu itu kau pernah kecewa padaku. Dan aku akui secara tidak langsung aku memang terikat dengan apa yang menimpa Kanita. Namun, pada kenyataannya kau masih tetap mempercayaiku dengan tidak memberikan hatimu pada laki-laki lain. Jujur, ini adalah sesuatu paling hebat yang pernah aku rasakan selama hidup di dunia ini. Aku takjub akan caramu menghargai perasaan kita. Mendengar kata-kata Vedo yang begitu manis, Luri tak tahan untuk tidak menoleh melihatnya. Dia kemudian membelai wajah pria yang kini telah resmi menjadi suaminya. Sangat tampan. Apa kau pernah berpikir kalau kisah kita akan berakhir happy ending? Tanya Vedo. Sejujurnya itu tidak pernah terlintas di dalam pikiranku, Kak. Akan tetapi aku meyakini satu hal kalau kita pasti akan terus bersama jika berhasil melewati badai kala itu. Aku sebenarnya sedikit takut karena bagaimanapun kau adalah pria yang terbiasa dikelilingi banyak wanita cantik. Tapi aku berusaha untuk mempermainkan waktu dengan berkata kalau hubungan kita pasti akan baik-baik saja. Dan mungkin happy ending ini adalah klimaks dari apa yang selama ini kita jalani. Jawab Luri. Tapi ngomong-ngomong bagaimana kabar Kanita sekarang, Kak? Dia dan bayinya baik-baik saja kan? Dia cukup bahagia dengan rumah tangganya bersama Andero. Dan beberapa bulan lalu kami pernah tidak sengaja bertemu. Awalnya dia terlihat canggung, tapi setelah melihatku bermain dengan putranya, Kanita akhirnya mau bicara padaku. Dia juga menitipkan kata maaf untukmu. Kanita bilang dia menyesal karena hampir merusak hubungan kita. Dia hilaf, sahut Vedo menceritakan tentang pertemuannya dengan Kanita. Aku kasihan padanya, Kak.
Karena cinta, dia jadi buta hati dan mengabaikan kehormatan serta kebahagiaannya sendiri. Tapi syukurlah kalau sekarang dia sudah bahagia dengan keluarga barunya. Aku turut senang mendengarnya. Sayang, kau perlu tahu satu hal tentang Kanita dan Andero. Kau salah jika berpikir kalau Kanita benar-benar bahagia dengan rumah tangganya. Karena kenyataannya sebenarnya tidaklah seperti itu, ucap Vedo dengan raut wajah sedikit sendu. Luri mengerutkan keningnya. Dia bingung mendengar ucapan Vedo barusan. Terlebih lagi setelah melihat ekspresi di wajahnya yang seolah menggambarkan tentang sesuatu yang buruk. Suami Kanita hanya menginginkan harta miliknya saja. Andero tidak benar-benar mencintainya. Lanjut Vedo seraya menghela nafas. Tapi kau tidak perlu risau. Ibu tidak akan membiarkan Andero menyakiti Kanita maupun anaknya. Mereka akan tetap aman meski tidak mendapat cinta yang tulus dari pria itu. Luri menghela nafas. Terkadang apa yang kita alami adalah buah dari apa yang telah kita perbuat sebelumnya. Dari Kanita aku belajar bahwa yang paling utama dalam hidup ini adalah mencintai diri kita sendiri. Karena pada akhirnya, kita sendiri pula yang akan merasakan pahit dan manisnya hidup. Terlepas apakah Kanita dicintai atau tidak oleh suaminya, itu bisa terjadi karena dia yang kurang mengerti dirinya. Basic keluarganya sangatlah terpandang, tapi sayang, dia melawan arus yang telah ditentukan. Andai saja Kanita lebih memikirkan perasaan kedua orang tuanya, nasib hidupnya pasti tidak akan berakhir seperti ini. Ya, setidaknya dia bisa menemukan pria yang benar-benar mencintainya. Seperti kau yang begitu tulus mencintaiku, ucap Luri sembari menyentuh kelopak mata Vedo. Vedo memejamkan mata menikmati sentuhan tangan Luri. Kata-kata gadis ini entah mengapa bisa begitu mengena di hati, membuat Vedo jadi semakin mencintainya. Kak, kapan kita kembali ke Jepang? Sebentar lagi hari sudah akan pagi. Semua orang pasti kebingungan karena tidak menemukan keberadaan kita di sana, tanya Luri. Kita tidak akan kembali ke Jepang, sayang, jawab Vedo masih dengan mata terpejam. Dari sini kita akan langsung pergi bulan madu ke luar negeri. Kau tenang saja, ibu dan yang lainnya tidak akan mungkin mencari keberadaan kita karena aku sudah berpesan pada Nania kalau kita akan menghabiskan waktu bersama untuk menebus saat-saat yang telah hilang 4 tahun lalu. Aku yakin mereka semua pasti akan mengerti. Kau bicara seperti itu pada Nania, kaget Luri. Vedo mengangguk kemudian membuka mata. Posisi mereka yang sedang berbaring miring di atas kap mobil membuat Vedo bisa dengan mudah mendorong Luri hingga membuatnya berbaring telentang di sana. Sambil tersenyum evil, Vedo merangkak naik ke atas tubuh Luri kemudian menyatukan kening mereka. Hai istriku yang cantik, terima kasih ya untuk segala kebahagiaan yang telah kau beri. Dan aku ingin meminta maaf jika dalam perjalanan cinta kita aku pernah menyakiti perasaanmu. Aku tidak sengaja melakukannya, bisik Vedo sambil menggesek-gesekkan ujung hidungnya dengan ujung hidung milik Luri. Hai juga suamiku yang tampan. Sama sepertimu, aku juga ingin meminta maaf atas sikapku yang kadang masih kekanakan. Tolong jangan lelah mencintaiku ya, sahut Luri sambil tersenyum. Setelah itu Vedo dan Luri akhirnya berciuman, sesuatu yang baru pertama kali mereka lakukan setelah sekian lama saling menahan keinginan. Sungguh, tak pernah mereka sangka kalau ending dari cerita cinta mereka akan berakhir sebahagia sekarang. Usaha, nafsu, patah hati, kecewa, juga salah paham. Semua itu berhasil mereka lalui berkat kuatnya rasa percaya di antara mereka meski perjalanan yang mereka lalui tidak semulus yang kalian pikir. Biar Tuhan menjadikan kisah mereka dalam bentuk tulisan indah yang bisa dirasakan oleh orang lain juga. Karena pada dasarnya,
Cinta akan terasa jauh lebih tulus ketika kita mampu menahan diri dari desakan nafsu yang menyesatkan. Assalamualaikum. Halo para besti, bagaimana? Apa kesan kalian setelah mengikuti cerita Luri dan Vedo yang terkemas dalam novel Pesona Si Gadis Desa? Kalian pasti pada kesal kan pada karakter Luri yang terkesan plain-plain dan lemah. Hohoho, bukan tidak mau membuatkan karakter yang menarik untuk Luri, tapi itu memang sengaja disesuaikan dengan umur Luri yang masih di bawah 20 tahun. Kalian pasti tahu sendiri lah ya gimana watak para remaja seusia Luri. Oke, pertama-tama aku mau ngucapin banyak terima kasih untuk kalian semua yang udah setia ngikutin novel ini dari mulai awal meletek sampai akhir penutupan. Jujur, aku merasa sangat terhura dan bahagia banget. Dan sebagai balas budi atas kebaikan kalian, selanjutnya aku bakal bikinin novel versi Nania. Sesuai permintaan kalian semua sih, yang gak lelah nguber-nguber aku biar Nania dibukain lapak sendiri. Dan insya Allah minggu depan Si Gadis Barbar Nania akan mulai tayang. Jangan lupa selalu kasih dukungan ya, supaya aku semangat menghalunya. Dan sebagai penutupan novel ini, besok pagi akan ada sedikit trailer untuk novel Nania. Jangan lupa share dan undang teman-teman kalian juga ya, supaya mampir ke channel ini. Oke Besti, Assalamualaikum.